Jangan membuat jejak negatif dan meninggalkan kader-kader yang lemah dan rapuh, yang berpikir negatif dapat tidak merusak serta berkarakter tidak peduli. Hal yang sepele, komunikasi nggak jalan, pamannya begitu ya. Pada saat akhirnya memunculkan prasangka. Jadi kita merasakan tindakan, kita merasakan sesuatu kegiatan. Tidak hanya kita berpikir untuk satu generasi saat ini, tapi bagaimana generasi selanjutnya, generasi yang akan datang, dan generasi ke generasi itu bagaimana. Itu yang harus dipertimbangkan. Pemanjaan yang kita lakukan kepada anak-anak kita, umpamanya begitu, yang harus kita pikirkan kan jangka panjangnya. Kita turuti, tapi sekaligus kita beri pengertian, umpama gitu. Tapi kita tidak mengatakan bahwa saya bekerja jika tidak untuk anak, nggih sapa neh. Akhirnya anak itu nggak meminta, orang jaluk es krim, we bingung nokokne es krim. Akhirnya boso tuman, we bingung. Kan begitu biasanya kan begitu. Biasanya kan wong tua kan ngono. Es krim Nduk, enak lho Nduk ki. Didilat-dilat ning ngono. Seorang nokon es krim, boso wis tuman, jaluk es krim. Duwe mbiyahmu piye? Basa untune loro, untune gigis dan seterusnya sing disalahani anaknya. Padahal awal mulanya kan, padahal anaknya dulu kan nggak minta, Obama begitu. Pada saat meminta pun diberi pengertian. Ya, tak butuhnya es krim. Sambil cerita, es krim itu memiliki kandungan begini, dampaknya begini ya, sambil cerita, memberikan kesan. Dan orang tua juga harus tahu pada saat anak ini juga harus tahu juga sebenarnya. Jadi umur setelah balik, sebelum katakanlah umur 0 sampai 9, ini global saja saya ngomong, nggak saya 2 tahun, 5 tahun, 7, 9. Saya ngomong saja 0 sampai 9 pamannya begitu. Itu masa belum balik. Kemudian asumsi balik itu kan 9, 11, 12 di antara ini. Asumsinya saja katakanlah 10. 10 ini adalah masuk umur-umur SD kelas 5 atau kelas 6, katakanlah kita asumsikan SMP, SMA. SMP ini sampai 17 kalau demikian. Ini adalah masa labil. Jadi santri juga harus sadar, saya berada di wilayah transisi, labil, ditunjukkan dengan perkembangan fisik. Jadi ini kan masa transisi. Orang tua juga harus tahu. Ini butuh pertolongan yang kuat, ada keterlibatan pedagogik, ada keterlibatan orang dewasa supaya terbentuknya perilaku mandiri. Itu namanya dalam sebuah sistem pendidikan. Sehingga pada saat kamu menerima aduan anakmu ke sekolahan, yang kamu tahu anakmu kecilannya itu sangat jujur, entah sekolah di mana saja. Ini butuh pertolongan di umur di antara 9 sampai 19. Ini ada karakter. Mungkin hampir semua pasti di sini pasti semuanya saya yakin pasti mengalami, karena itu merupakan bentukan hormon baik testosteron ataupun hormon estrogennya ya, estrogen. Pada saat ada perilaku yang di posisi ini, mungkin kabeh mengalami. Mungkin saya yakin pasti dulu pernah ngapusi wong tua. Kemudian pasti bagaimana supaya orang tua itu memperhatikan kita ketika kita mencari alibi supaya kita tuh diakui. Kemudian keempat, kita pasti mengadukan entah kepala sekolahnya atau gurunya, cerita kepada anak cerita kepada orang tua. Itu pasti. Dan cerita itu pasti akan dibumbui senang dan tidak senang. Dan pasti dilebihkan biasanya. Jika orang tua nggak sadar, bar anakmu, apapun yang disampaikan anak, kamu telan mentah-mentah, kamu nggak mampu menyaring, sama saja kamu jelungup ke anak. Ini yang banyak terjadi di mana-mana. Dan yang saya lihat sebagian besar adalah seperti ini. Pada saat anak mengadu, guru saya begini loh Bapak Ibu, Ustaz saya begini Bapak Ibu, itu langsung ditelan. Ini sering kesalahannya orang tua. Padahal seandainya benar sekalipun, bahwa kita juga harus mengarahkan. Seandainya kita tahu bahwa anak kita bohong, pun juga kita tidak perlu membuka bohong ya kamu. Wong saat itu saya ada di sampingmu, cuman kamu kan gak roh, bapak di andingmu, nggak perlu diungkap. Kita hanya cukup mengatakan, oh ya, oh begitu, Ustaz pun mengatakan begitu.
Terus di batin, kayaknya tadi saya di sampingnya deh, kan gitu kan. Itu pun nggak perlu kita buka, kita hanya cukup ngomong. Ya itu namanya manusia. Saat sekali berustad pun juga harus belajar jujur, maka kamu harus berani berlaku jujur. Itu kita mengungkap kepada anak, sesungguhnya menunjukkan anak itu tidak jujur, maka dia akan mengetahui tentang itu. Ini yang tidak terjadi. Saat mengadu ya langsung ditelat, langsung sekolah kono nggak beres ya. Konfirmasi itu mesti dilakukan. Ini yang sering terjadi. Pemeneh begini, anakmu di sini gak kerasan, entah atau di pondok mana atau di sini gak kerasan. Itu kalau ada unsur gak kerasan, psikologi kerasan, pasti akan muncul kalimat konco-koncoku dong, ini lho Bu, ini lho Bapak, Ustadz bareng karaku yo gak seneng, aku tak mulai wae, kan gitu. Pasti ada aduan, wis toh. Dan saya yakin sing tuwek-tuwek pasti pernah ngalami begitu. Jadi Ustadz ojo kaget, itu pasti terjadi. Karena memang umur 9 teko 17 iki dek kene Bu sisine, puncak-puncaknya di umur 15, 16, 17. Kowe kudu hati-hati. Anak itu ya sadar yang dilakukan itu salah, akan tetapi proses adanya amigdala di dalam otak, lobus frontalnya ini, itu ada terjadi sebuah proses loncatan, dan cenderungnya manusia itu mencari alibi, perhatian. Ini yang harus hati-hati. Kalau enggak, kami yang jelungup, ya syukur kita berharap bahwa santri siswa di sini memahami ini. Saya labil. Kalau sadar segera terkonfirmasi. Itu makanya pada saat aduan jangan langsung ditelan mentah.